Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari bidang kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional pada kesempatan ini menyampaikan sistem tata kelola diklat kader Madya yang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah untuk peserta Majelis Pimpinan Cabang se-Indonesia. Yang kami hormati Majelis Pimpinan Wilayah se-Indonesia dan Majelis Pimpinan Cabang se-Indonesia, sistem diklat yang telah kami sampaikan dalam sosialisasi sistem diklat kaderisasi berjenjang yang lalu didukung oleh sistem tata kelola diklat kader, di mana pada kesempatan ini kami menyampaikan sistem tata kelola diklat kader Madya yang harus dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah untuk peserta Majelis Pimpinan Cabang yang ada di bawahnya. Tata kelola diklat kader Madya Ormas Muda Pancasila ini adalah bagian dari sistem kaderisasi berjenjang yang diperuntukkan bagi peserta Majelis Pimpinan Cabang se-Indonesia yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah CQ Bidang Kaderisasi dan pengurus wilayah Badan Pelaksana Kaderisasi yang dibantu oleh Majelis Pimpinan Cabang CQ Bidang Kaderisasi dan pengurus cabang Badan Pelaksana Kaderisasi di masing-masing Majelis Pimpinan Cabang. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, berikutnya kami sampaikan terkait dengan landasan regulasi diklat kader Madya. Dari sisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemuda Pancasila, yang pertama yaitu anggaran rumah tangga bab 3 keanggotaan, pasal 9 ayat 2 dan pasal 11. Anggaran rumah tangga bab 4 hak dan kewajiban anggota, pasal 15 hak anggota ayat 2 poin C. Dan anggaran rumah tangga bab 7 tentang kader, pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dari sisi peraturan organisasi nomor 2 garis miring PO garis miring MPNPP garis miring 9 Romawi tahun 2020, landasan regulasi diklat kader Madya terdapat di bab 6 tugas dan fungsi pasal 8 ayat 2 poin A sampai dengan H, pasal 9 fungsi ayat 2 poin A sampai dengan C. Berikutnya kami sampaikan dari sisi landasan regulasi diklat kader Madya yang berasal dari petunjuk pelaksanaan nomor 3 garis miring Juklak garis miring MPNPP garis miring 1 Romawi tahun 2020 tentang pendidikan dan pelatihan Ormas Pemuda Pancasila, bab 4 sasaran pasal 5 poin C, G, dan H, pasal 5 kaderisasi, pasal 6, bab 5 kaderisasi pasal 6 diklat kaderisasi ayat 1 sampai ayat 3, pasal 7 jenis diklat kaderisasi ayat 1 poin B, pasal 8 peserta poin A, pasal 9 poin A sampai F, pasal 10 persyaratan khusus ayat 2 poin A sampai C. Selanjutnya dari sisi petunjuk pelaksanaan bab 14 mekanisme dan tata cara pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dan bab 14 yang mengatur tentang laporan monitoring dan evaluasi pasal 39 dan 40. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah sistem tata kelola diklat ini menjelaskan tentang yang pertama, proses perencanaan dan persiapan, proses pendaftaran dan syarat pelaksanaan, proses supervisi, evaluasi, monitoring, dan pelaporan. Terkait dengan peserta diklat kader Madya, nah ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Untuk peserta diklat kader Madya terdiri dari yang pertama fungsionaris Majelis Pimpinan Cabang, perangkat organisasi tingkat cabang, dan badan otonom tingkat cabang. Jadi ada 3 unsur yang wajib mengikuti diklat kader Madya di tingkat Majelis Pimpinan Cabang. Yang pertama pengurus atau fungsionaris MPC, yang kedua perangkat organisasi MPC, dan yang ketiga badan otonom di tingkat MPC.
Selanjutnya kami sampaikan tentang proses perencanaan dan persiapan diklat kader madya. Step pertama tentu harus membuat rencana diklat. Kapan mau dilaksanakan dan merencanakan tempat dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan PO dan Juklak. Step kedua bersurat ke MPN untuk permohonan izin dan jadwal diklat. Yang berikutnya adalah menyiapkan tempat peserta dan membuka pendaftaran peserta diklat. Yang ketiga terkait dengan menyiapkan kebutuhan diklat kader madya sesuai dengan PO dan Juklak yang berlaku. Dari 3 step ini dapat kita simpulkan ada 3 poin penting yang harus disusun. Yang pertama yaitu menyusun anggaran biaya diklat sesuai dengan patokan yang ada di Juklak. Yang kedua membuka pendaftaran dari fungsionaris pengurus dan perangkat organisasi seperti ketentuan peserta tadi yang sudah kami jelaskan di slide sebelumnya. Yang berikutnya menyampaikan surat resmi ke MPN untuk izin dan penjadwalan diklat kader madya. Yang berikutnya terkait dengan proses pendaftaran dan syarat pelaksanaan. Saudara-saudara sekalian, proses pendaftaran ada 2 tahap. Yang pertama yaitu Majelis Pimpinan Wilayah menyampaikan instruksi kepada fungsionaris pengurus di Majelis Pimpinan Cabang dan Perangkatnya untuk mengikuti diklat kader madya sesuai dengan ADART, PO dan Juklak yang berlaku. Yang berikutnya Badan Pelaksana Kaderisasi Majelis Pimpinan Wilayah membuka pendaftaran dengan melengkapi formulir peserta, data lampiran peserta berupa KTP, KTA, ijazah, sertifikat kader secara internal, sertifikat penghargaan dan lain-lain sesuai yang diperlukan untuk database kader pemuda Pancasila. Tahap kedua dari proses pendaftaran ini yaitu Badan Pelaksana Kaderisasi Majelis Pimpinan Wilayah mengirimkan data peserta diklat ke bidang kaderisasi MPN untuk diverifikasi dan mendapatkan izin serta jadwal diklat kader madya. Berikutnya terkait bidang kaderisasi MPN akan menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh MPW untuk melaporkan kepada Ketua Umum untuk mendapatkan persetujuan dan izin serta jadwal pelaksanaan diklat kader madya. Dari yang kita sampaikan itu terdapat skema pendaftaran peserta diklat kader madya ada 5 tahap yang harus dijalani. Secara mudahnya kami gambarkan seperti ini. Yang pertama yaitu Majelis Pimpinan Wilayah mengeluarkan instruksi diklat kepada fungsionaris dan perangkat organisasi di MPC. Selanjutnya pengurus wilayah Badan Pelaksana Kaderisasi membuka pendaftaran peserta diklat. Dan selanjutnya Badan Pelaksana Kaderisasi Pimpinan Wilayah mengirimkan data peserta diklat untuk diverifikasi bidang kaderisasi MPN H-10 pelaksanaan diklat kader madya. Artinya 10 hari sebelum pelaksanaan data peserta harus sudah masuk ke MPN untuk diverifikasi karena ini kaitannya dengan database dan sertifikat emblem dan raport yang akan dikeluarkan setelah pelaksanaan diklat itu dilaksanakan. Selanjutnya bidang kaderisasi MPN meminta izin dan jadwal diklat yang akan diajukan kepada Ketua Umum. Izin diklat dikeluarkan dan diklat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Inilah 5 tahapan secara mudah kami gambarkan untuk bisa diikuti tahapan-tahapannya agar pelaksanaan diklat kader madya bisa terencana dengan baik dan pelaksanaannya juga bisa lebih baik. Selanjutnya saudara-saudara sekalian kami juga sampaikan tentang syarat pelaksanaan diklat kader madya. Tahap pertama adanya peserta yang cukup sesuai dengan perencanaan yang dibuat minimal 120 orang. Yang kedua adanya tempat pelaksanaan yang memadai untuk pelaksanaan diklat kader madya seperti ruang kelas, fasilitas kamar, ruang makan dan lapangan olahraga. Yang ketiga adanya kelengkapan diklat peserta seperti diklat kit, tas, materi notes, alat tulis, nemtek, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya adanya jadwal acara, tentu ini paling penting dari mulai pembukaan sampai dengan penutupan. Selanjutnya di tahap kedua, perlu dipersiapkan adanya panitia lokal untuk majelis pimpinan cabang yang cukup untuk membantu pelaksanaan diklat di cabangnya. Jadi MPW bisa dibantu oleh MPC dalam rangka untuk pelaksanaan diklat di cabangnya dengan panitia yang cukup, panitia lokal. Selanjutnya adanya instruktur diklat
baik itu dari MPN maupun MPW, sesuai dengan ketentuan untuk menjalankan tahapan diklat dari awal pembukaan hingga penutupan. Yang berikutnya lagi adanya instruktur mitra dari TNI dan atau Polri sebagai instruktur kesamaptaan peserta diklat kader Madya. Selanjutnya adanya narasumber diklat. Nah, ini juga paling penting, baik itu dari MPN untuk materi inti dan narasumber lokal dari unsur Forkompida wilayah setempat sesuai dengan porsi narasumber yang dijadwalkan. Kalau di tingkat cabang ini bisa bupati kah, wali kota kah, ataupun instansi terkait di tingkat kabupaten kota. Kalau di tingkat provinsi tentu Pemprov ataupun Forkompinda tingkat wilayah, menyesuaikan. Saudara-saudara sekalian, berikutnya kami sampaikan juga secara gamblang dan secara singkat dan padat terkait dengan syarat pelaksanaan diklat kader Madya. Yang pertama tentu harus ada peserta, yang kedua tempat juga harus sesuai dengan perencanaan yang dibuat untuk menjalankan diklat Madya ini. Yang berikutnya tentu harus ada perlengkapan dan harus ada jadwal acara. Selanjutnya juga harus ada panitia yang mengorganize terkait dengan diklat kader Madya ini. Yang berikutnya yaitu harus ada instruktur baik itu dari MPN maupun dari MPW. Selanjutnya juga ada instruktur mitra dari TNI Polri seperti yang sudah kami jelaskan tadi, dan yang terakhir tentu harus ada narasumber yang akan menyampaikan materi-materi diklat. Jadi ada sekitar 8 syarat pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh teman-teman di Majelis Pimpinan Wilayah untuk menjalankan tata kelola diklat kader Madya di wilayahnya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, berikutnya kami sampaikan proses supervisi, evaluasi, monitoring, dan pelaporan. Proses supervisi dilakukan oleh instruktur bidang kaderisasi MPN. Supervisi yang dilakukan terkait perencanaan, persiapan, pendaftaran, dan pelaksanaan. Evaluasi dilakukan oleh instruktur pengurus pusat Badan Pelaksana Kaderisasi MPN yang dievaluasi terkait tata kelola diklat kader Madya dari pembukaan sampai dengan penutupan. Selanjutnya proses monitoring. Nah, proses monitoring ini dilakukan oleh instruktur pimpinan wilayah Badan Pelaksana Kaderisasi. Yang berikutnya terkait pelaksanaan diklat kader Madya, jalannya jadwal acara yang ditetapkan dari mulai pembukaan hingga penutupan. Itu tugas-tugasnya untuk melakukan monitoring. Selanjutnya terkait dengan pelaporan dilakukan oleh Badan Pelaksana Kaderisasi Majelis Pimpinan Wilayah. Untuk selanjutnya diserahkan kepada bidang kaderisasi MPN. Yang berikutnya akan dilaporkan adalah terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan diklat kader Madya yang dilaksanakan di Majelis Pimpinan Cabang di bawahnya. Saudara-saudara sekalian, berikut juga kami sampaikan contoh timeline kerja. Jadi proses untuk menjalankan diklat kader Madya yang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Persiapannya cukup kurang lebih sekitar 45 hari. Dari mulai hari pertama instruksi diklat dikeluarkan, hari ke-7 sudah panitia terbentuk dan membuka pendaftaran. Di hari ke-17 itu tempat sudah fix, sudah bisa diketahui di mana diklat kader Madya itu dilaksanakan. Di hari ke-21 perlengkapan diklat dan penutupan pendaftaran sudah bisa dieksekusi. Dan di hari ke-25 sudah bisa mengirimkan surat dan data peserta ke MPN untuk mendapat izin dan penjadwalan. Itu masuk H-10 pelaksanaan atau 10 hari sebelum pelaksanaan di hari ke-25. 3 hari diproses oleh kami untuk memverifikasi MPN akan mengeluarkan izin dan jadwal diklat. Dan hari ke-35 pelaksanaan diklat sudah bisa dilakukan. Setelah pelaksanaan diklat, di hari ke-45 LPJ diklat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sudah bisa disampaikan oleh Majelis Pimpinan Wilayah dan pengurus wilayah Badan Pelaksana Kaderisasi kepada MPN. Yang selanjutnya kami akan menyampaikan distribusi sertifikat dan emblem diklat sesuai dengan peserta yang mengikuti diklat kader Madya. Saudara-saudara sekalian, berikutnya juga kami ingin sampaikan terkait untuk
menjalankan diklat kader media terhadap fungsionaris dan perangkat organisasi di tingkat majelis pimpinan cabang, maka perlu disiapkan yang pertama bagi majelis pimpinan wilayah dan majelis pimpinan cabang se-Indonesia harus memiliki fungsionaris pengurus di bidang kaderisasi dan badan pelaksana kaderisasi di masing-masing jenjang majelis. Artinya pengurus bidang kaderisasi dan BPK-nya harus dibentuk, harus ada karena merekalah nanti yang akan menjalankan tupoksi untuk diklat kader media ini. Yang berikutnya MPW wajib memiliki instruktur yang cukup untuk menjalankan tata kelola diklat sesuai dengan PO dan Juklak yang berlaku. Jadi sekali lagi MPW tentu harus mempersiapkan instruktur dalam rangka menerima hak otonomi sesuai dengan ketentuan di PO dan Juklak yang baru, di mana nanti MPW yang akan menyelenggarakan dan melaksanakan diklat kader media di masing-masing pimpinan cabang yang ada di bawahnya. Berikutnya MPW wajib membentuk panitia dan menyiapkan peserta diklat sesuai dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan PO dan Juklak. Dan yang keempat, yang terakhir, MPW membuat anggaran diklat yang disesuaikan dengan contoh RAB yang ada di Juklak serta menjalankan manajemen keuangan diklat sesuai dengan pos-pos anggaran yang telah ditentukan. Contohnya ada di petunjuk pelaksanaan nomor 3 garis miring Juklak garis miring MPNPP garis miring 1 Romawi 2020. Itu semua bisa dilihat dan ini bagian terpenting yang harus diperhatikan karena contoh poin pertama, tanpa adanya BPK di Majelis Pimpinan Wilayah dan Majelis Pimpinan Cabang, MPN tidak akan mengeluarkan izin untuk pelaksanaan diklat media. Begitu juga seterusnya sesuai dengan ketentuan karena di sistem diklat kaderisasi berjenjang ini masing-masing majelis memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan diklat. Yang kami sampaikan ini adalah kebutuhan untuk diklat kader media yang menjadi tanggung jawab Majelis Pimpinan Wilayah se-Indonesia. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan kepada seluruh fungsionaris pengurus baik itu Majelis Pimpinan Wilayah maupun Majelis Pimpinan Cabang yang sebagai peserta di diklat media ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, tentu kita harus bahu-membahu dalam rangka mencapai 10 juta kader baik itu dari sisi keanggotaan maupun dari sisi kaderisasi sesuai dengan hasil keputusan Mubes ke-10 2019 yang lalu yang sudah diturunkan berupa peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan yang harus sama-sama kita jalankan secara bersama-sama. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf dan tentunya sekali layar terkembang surut kita berpantang. Pancasila, 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 merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.